Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan mempelajari terkait tentang DNA repair atau perbaikan DNA ya. Oke, kita lihat materinya bersama-sama ya. Baik, DNA ya. Dia sebagai materi genetik yang selalu mengalami berbagai reaksi kimia dan selalu melakukan istilahnya pengkopian atau replikasi DNA. Perubahan struktur DNA ini disebut mutasi ya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan ya dalam proses misalnya replikasi atau pengkopian, itu disebutnya mutasi DNA ya. Oke. Nah, untuk memperbaikinya kita harus melakukan DNA repair. Oke. Nah, DNA repair sendiri ini merupakan suatu mekanisme perbaikan DNA yang mengalami kerusakan atau kesalahan yang diakibatkan oleh proses metabolisme yang tidak normal. Radiasi dengan sinar UV, sinar UV, radiasi ion, radiasi dengan bahan kimia, atau karena adanya kesalahan dalam proses replikasi atau pengkopian DNA tadi yang kita bahas sebelumnya. Nah, mekanisme perbaikan yang terdapat di tingkat seluler secara garis besar disesuaikan dengan jenis kerusakan yang tentu saja terkait erat dengan jenis faktor penyebabnya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sel-sel menggunakan mekanisme perbaikan DNA untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan pada sekuen basa molekul DNA. Ya. Nah, kesalahan dapat terjadi saat aktivitas seluler normal atau kondisi induksi. Nah, apabila ada kesalahan atau kerusakan DNA, sel mempunyai dua pilihan nih. Ya. Yang pertama, kesalahan tersebut diperbaiki ya dengan cara mengaktifkan DNA repair yang kita bahas sekarang. Namun, apabila kesalahan yang ada sudah tidak mampu lagi ditanggulangi, sel memutuskan untuk beralih ke pilihan yang kedua. Oke. Nah, pilihan kedua ini ya, ini disebut dengan apoptosis atau sel yang dimatikan, atau kita kenal dengan kematian sel yang terprogram. Oke, jadi pilihan kedua ini apabila DNA tidak mampu diperbaiki lagi ya atau di repair akibat dari adanya kesalahan yang fatal, maka akan dimatikan daripada hidup membawa pengaruh yang buruk bagi lingkungan sekitarnya atau sel-sel lain yang sehat. Kemudian nanti sel dengan DNA yang sehat atau normal akan meneruskan perjalanan untuk melengkapi siklus yang tersisa pada proses pembelahan sel ya. Jadi ada yang disebut dengan fase S atau sintesis, G2, dan fase M atau mitosis. Oke, seperti itu. Nah, proses perbaikan DNA itu harus melibatkan berbagai macam komponen nanti ya, yang akan dibahas setelahnya. Oke, nah ini kita akan masuk ke mekanisme DNA repair ya. Nah, mekanisme DNA repair itu ada 3 macam ya. Yang pertama ini disebut dengan damage reversal ya, atau penggantian secara langsung. Oke, jadi damage reversal atau penggantian secara langsung ini ya merupakan cara perbaikan DNA dengan melibatkan pembuangan atau pembalikan DNA yang rusak oleh sebuah enzim tunggal yang tergantung oleh cahaya. Disebutnya photoreactivation. Pada bakteri Escherichia coli, enzim ini dikode oleh gennya yaitu PHR. Adanya kerusakan pada suatu segmen pirimidin yang disebut dengan timin dan sitosin yang telah berpasangan
atau disebut dengan dimer pada suatu struktur DNA akan mengaktifkan suatu proses perbaikan di mana suatu kompleks protein enzim fotoreaktif akan memutuskan ikatan hidrogen, tetapi tidak akan memutuskan ikatan fosfodiester antar nukleotida. Jadi di sini hanya memutuskan ikatan hidrogen saja. Perubahan urutan akan diperbaiki dengan pergantian sesama nukleotida dengan basa pirimidin tadi, timin dan sitosin, dan akan diikuti proses penangkapan kembali cahaya yang semula tercipta. Itu disebut dengan damage reversal yang pertama. Nah, yang kedua ini disebut dengan damage removal yang akan kita bahas selanjutnya. Ini merupakan penggantian dengan dipotong-potong. Nanti kita akan bahas ya seperti apa proses-prosesnya. Nah, yang ketiga itu disebut dengan damage tolerance atau mentoleransi kesalahan ya. Hal ini dilakukan bila kesalahan tidak dapat diperbaiki sama sekali sehingga ya kesalahan terpaksa ditoleransi, dan yang intinya jadi nantinya di kedua strain ada kesalahan tersebut. Mekanisme ini adalah sebentuk replikasi rawan kesalahan atau disebut dengan error prone yang memperbaiki kerusakan-kerusakan pada DNA tanpa mengembalikan sekuen fase awal. Jadi ini nggak bisa balik lagi. Tipe perbaikan ini bisa dipicu oleh kerusakan DNA dalam tingkat tinggi. Pada bakteri E. coli, sistem tersebut diatur oleh gen-gen namanya ya gennya RECA dan UMU yang dihipotesiskan mengubah ketepatan polimerase DNA setempat. Jadi polimerasenya ya ini berubah. Oke, itu terkait tentang mekanisme DNA repair yang ada 3 jenis ya. Jadi yang pertama damage reversal, kemudian damage removal, dan damage tolerance ya. Kita akan bahas yang kedua yang disebut dengan damage removal atau pergantian dengan dipotong-potong. Oke, nah 3 tipe damage removal yaitu yang pertama disebut dengan base excision repair ya, base excision repair. Jadi di sini hanya satu basa yang rusak dan digantikan dengan basa yang lain. Yang kedua itu disebut nucleotide excision repair ya, nucleotide excision repair. Ini merupakan memotong pada bagian atau salah satu segmen DNA. Jadi ini lebih dari satu basa. Jadi ada bagian atau segmen DNA dari DNA yang mengalami kerusakan. Ya. Oke, yang terakhir itu disebut dengan mismatch repair. Ya. Oke, kita lihat satu-satu ya. Oke, yang pertama ini base excision repair. Ya. Sekali lagi ini base excision repair ini hanya ada satu basa yang rusak dan digantikan dengan basa yang lain. Contoh di ilustrasi gambar ini ada satu basa yang salah dalam pengkodeannya. Ini ditandai dengan bentuk segitiga warna merah di situ ya. Nah, basa-basa DNA dapat dirusak melalui proses yang namanya deaminasi. Tempat kerusakan basa tersebut ya dinamakan dengan abasic site atau disingkatnya kalau di gambar ini AP site. Ya, jadi abasic site atau AP site. Nah, pada E. coli enzim DNA glikosilase, yaitu ada enzim DNA glikosilase namanya, dapat mengenal AP site dan membuang basanya. Nah, itu tadi ya di yang gambar kedua ya. Jadi yang segitiga warna merahnya itu
hilang, dibuang ya oleh DNA glikosilase. Jadi dikenali dan dibuang ya. Nah, kemudian AP endonuklease ya membuang AP site dan nukleotida sekitarnya. Jadi ini ya dipotong-potong juga dibantu oleh AP endonuklease ya. Tadi ya sekali lagi DNA glikosilase ya fungsinya mengenali yang DNA yang rusak tadi ya disebut AP site, kemudian dibuang tuh basanya gitu kan ya. Jadi basa yang rusak dikenali dan dibuang basanya oleh DNA glikosilase. Nah, sisanya ya nukleotida sekitarnya ya atau backbone yang lainnya juga ya, tadi kan basanya dibuang oleh DNA glikosilase. Nah, yang nukleotida yang lainnya itu dibuang oleh namanya AP endonuklease. Nah, nanti ini kan ada ruang kosong di sini ya, nukleotida yang kosong. Nah, kekosongan ini akan diisi dengan bantuan DNA polimerase 1. Jadi nanti disintesis pasangan DNA yang sesuai. Dan kalau misalnya ada yang bolong-bolong ya, itu nanti akan dilem oleh DNA ligase ya, seperti itu. Oke, jadi DNA polimerase 1 ini berperan di dalam mensintesis atau menambahkan pasangan basa yang sesuai dengan pasangan yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya adenin itu berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin. Nah, nanti di sintesisnya oleh DNA polimerase. Nah, sedangkan ligase berperan dalam menyambungkan pasangan basa yang telah disintesis oleh DNA polimerase 1. Jadi itu disambungkan, berarti ikatan-ikatan hidrogen yang tadinya misah itu diikat-ikat lagi ya, seperti itu. Nah, ini mekanisme yang pertama di damage removal itu yang dinamakan base excision repair. Oke. Nah, yang kedua yang berikutnya ya, ini dinamakan nucleotide excision repair. Ya, kalau tadi base atau basa, kalau ini nucleotide excision repair. Ya. Oke, beda ya basa sama nukleotide. Nah, kalau nucleotide excision repair ini memotong pada bagian atau salah satu segmen DNA. Jadi bukan hanya satu basa ya. Jadi ada bagian atau salah satu segmen DNA dari DNA yang mengalami kerusakan. Nah, contoh di gambar ini itu ada yang berwarna merah ya di situ ya, dua segmen yang berwarna merah ya. Jadi basanya di situ ada kesalahan ya dalam penterjemahannya atau mensintesisnya. Oke. Nah, kerusakan nukleotida yang disebabkan oleh sinar UV ini biasanya disebabkan oleh sinar UV ya, sehingga terjadi kerusakan pirimidin dimer ya, atau kesalahan dua basa yang deketan atau bertetanggaan disebutnya. Nah, pada E. coli terdapat protein yang terlibat dalam proses pembuangan atau pemotongan DNA yang mengalami kerusakan. Nah, di sini di gambar ini ada yang gambar kedua, protein tersebut itu dinamakan UVRA, UVRB, dan UVRC ya. Nah, ini dikenali oleh UVRA, UVRB, dan UVRC. Nah, setelah protein tersebut mengenali kesalahan, maka nukleotida yang rusak tersebut dihilangkan atau dipotong, sehingga terjadi kekosongan pada segmen untaian nukleotida tersebut. Itu gambar yang ketiga di bawahnya. Jadi ada yang kosong. Setelah dikenali oleh UVRA, B, dan C, itu ada yang kosong segmennya ya. Nah, kekosongan itu sama seperti tadi proses yang pertama ya. Itu akan disintesis ya DNA yang baru oleh enzim DNA polimerase 1 ya. Kemudian nanti kalau misalnya ada yang bolong-bolong ya diikat oleh DNA ligase ya, sama itu prosesnya. Jadi bedanya base yang disebut dengan base excision repair dan nucleotide excision repair itu kesalahannya saja. Jadi kalau base excision repair yang tadi itu satu basa, sedangkan kalau nucleotide itu
ada beberapa basa disebutnya segmen DNA. Ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, ya yang terakhir, ini disebut dengan mismatch repair, ya. Nah, pada tahapan ini yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika DNA disalin selama replikasi. Selama replikasi, DNA polimerase sendirilah yang melakukan perbaikan salah pasang. Jadi ini kerjaan DNA polimerase. Jadi DNA polimerase itu kan dia mensintesis DNA yang baru, ya. Tapi kalau ada kesalahan, dia coba repair sendiri, gitu, ya. Nah, polimerase ini mengkoreksi setiap nukleotida terhadap template atau cetakannya begitu nukleotida ditambahkan pada untaiannya. Dalam rangka mencari nukleotida yang pasangannya tidak benar, polimerase memindahkan nukleotida tersebut, kemudian melanjutkan kembali sintesis. Jadi, kalau dalam prosesnya dia menemukan nukleotida yang salah, dia pindahin dulu tuh, ya. Kemudian tapi dia lanjutin proses replikasi yang berikutnya, gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, tindakan ini mirip dengan mengkoreksi kesalahan pada pengolahan kata dengan menggunakan tombol delete misalnya, dan kemudian menuliskan kata yang benar. Ada protein-protein ya yang terlibat ya selain DNA polimerase dalam proses mismatch repair ini, ya. Para peneliti mempertegas pentingnya protein-protein tersebut ketika mereka menemukan bahwa suatu cacat herediter pada salah satu dari protein-protein ini terkait dengan salah satu bentuk dari kanker usus besar. Nah, rupa cacat ini mengakibatkan kesalahan penyebab kanker yang berakumulasi di dalam DNA. Pada intinya, mekanisme perbaikan mismatch ini mendeteksi terlebih dahulu pasangan basa yang tidak cocok atau match atau tidak berpasangan dengan benar. Kesalahan berpasangan basa atau mismatch dapat terjadi saat replikasi ataupun rekombinasi DNA, di mana untuk memperbaiki basa yang tidak berpasangan terlebih dahulu harus diketahui pasangan basa mana yang mengalami kesalahan basa pada untaian DNA. Cara segmen DNA yang membawa basa yang salah dibuang sehingga terdapat celah atau gap di dalam untaian DNA. Sama sebenarnya mekanismenya seperti yang base excision repair dan nucleotide excision repair. Jadi dikenali dulu, ya. Kemudian nanti dibuang. Ada gap, ya. Selanjutnya ya celah tersebut nanti disintesis oleh enzim polimerase, kemudian disambung oleh enzim DNA ligase. Ya, itu terkait tentang mismatch PCR. Nah, itu terkait tentang mismatch repair. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait DNA repair, ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih perhatiannya. Saya tutup ya pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.